kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ayu Sundari, Ainur Rafiq, Hayun Insyiran, Era Pazira, Nabila Medianti Putri, Nur Habibah, Sarah Lehani Michelle. Adapun yang akan kita bahas tentang teknik kuota sampling yaitu konsep dasar, penentuan besar sampel, pemilihan sampel, tahapan pemilihan sampel, perbandingan dengan stratified sampling, kelebihan dan kekurangan, serta contoh dan latihan soal. Oke, kita lanjutkan ke pemateri pertama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Rafiq akan memaparkan tentang konsep dasar dari teknik kuota sampling. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan 3 poin pada konsep dasar dari teknik kuota sampling. Nah, jadi teknik kuota sampling atau disebut juga dengan teknik sampling berjatah adalah salah satu bagian dari klasifikasi non-probability sampling. Metode pengambilan sampling ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pertimbangan dari peneliti yang bersangkutan. Akan tetapi dalam prosesnya ada standar serta aturan yang harus kita ikuti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dan perlu diketahui, kuota sampling ini memiliki karakteristik yang mirip dengan judgment sampling. Oleh karena itu, pemahaman tentang kuota sampling diperlukan agar proses sampling bisa dilakukan dengan lebih maksimal. Sehingga di sini kita dapat mendapatkan pengertian atau definisi dari teknik kuota sampling itu sendiri. Yaitu secara singkatnya, kuota sampling adalah teknik penentuan sampel dari populasi tertentu yang dilakukan guna menentukan klasifikasi sesuai dengan ciri khas tertentu hingga mencapai kuota yang dibutuhkan. Selain itu, kuota sampling juga dipahami sebagai teknik pengambilan sampel yang tidak terpaku pada keseluruhan populasi yang akan dipilih sebagai sumber sampel. Justru peneliti akan membagi populasi total dalam beberapa kategori yang berbeda dan kemudian akan diambil sampel dari masing-masing kelompok. Kemudian untuk poin selanjutnya, pada konsep dasar teknik sampling ini, bahwa teknik kuota sampling ini termasuk ke dalam non-probability sampling dikarenakan setiap anggota populasi itu tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai suatu sampel. Kemudian untuk poin selanjutnya, pengambilan atau penggunaan teknik kuota sampling ini kita dapat gunakan yaitu pada saat waktu yang tersedia cukup singkat, kemudian pada saat anggarannya kecil dan keakuratan tidak terlalu penting. Itulah pemaparan tentang konsep dasar dari teknik kuota sampling. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Era Pazira akan melanjutkan presentasi tentang penentuan besar sampel. Sebelum pengambilan sampel, terlebih dahulu seorang peneliti harus menentukan berapa ukuran sampel atau besar sampel yang akan digunakan. Contoh kecilnya misalnya banyaknya siswa, sekolah, dan lain-lainnya yang akan digunakan dalam suatu studi. Nah, terkait dalam hal ini, pada kuota sampling, banyaknya sampel yang ditetapkan merupakan perkiraan yang relatif memadai untuk mendapatkan data yang diperlukan yang dapat merepresentasikan populasi atau yang dapat mewakili populasi. Nah, suatu studi dengan menggunakan sampel yang dapat merepresentasikan populasi itu akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan untuk digeneralisasikan atau diberlakukan secara umum kepada populasinya, di mana kriteria sampel yang dapat mewakili atau representatif itu bergantung pada dua aspek, yaitu akurasi dan ketelitian sampel. Kemudian, sampel yang diambil adalah sejumlah kuota yang
ditetapkan dan mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh seorang peneliti. Jadi di sini besarnya sampel itu ditetapkan oleh seorang peneliti, misalnya bisa jadi peneliti menentukannya berdasarkan karakteristiknya atau mungkin sifat-sifat khusus dari anggota populasi tersebut. Nah, di mana pada kasus ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyaknya sampel yang ditetapkan itu hanya mempertimbangkan data yang diperlukan telah dapat mencerminkan atau mewakili atau merepresentasikan populasinya. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Hayun Enciran akan melanjutkan presentasi tentang pemilihan sampel. Sampel yang dipilih dari kota sampling adalah sampel yang diinginkan peneliti. Di sini, peneliti menetapkan langsung siapa yang menjadi anggota populasinya. Sampel yang terpilih ini sudah direncanakan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang matang. Sebelumnya, peneliti sudah menetapkan akan mengambil berapa sampel atau sudah menentukan kuota yang harus dipenuhi dari populasi yang ada di lokasi penelitiannya. Proses pengambilan sampel akan dihentikan jika sampel yang terambil telah memenuhi kuota. Dan sebaliknya, proses pengambilan sampel akan tetap dilanjutkan jika kuota yang sebelumnya sudah ditentukan belum mencapai target. Baiklah, saya Nur Habibah. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tahapan pengambilan sampel dengan teknik kuota sampling. Jadi, tahap pertama adalah membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi sehingga individu-individu dalam subpopulasi yang sama memiliki kesamaan karakteristik dan setiap individu dalam populasi tersebut dapat ditemukan pada tepat satu buah subpopulasi. Misalnya dalam suatu penelitian, populasinya adalah penduduk di suatu wilayah. Kemudian setelah melakukan beberapa pertimbangan dan menyesuaikan dengan tujuan penelitian, peneliti memutuskan untuk membagi populasi tersebut menjadi 4 buah subpopulasi berdasarkan pada kelompok umur, yaitu subpopulasi pertama terdiri dari penduduk berusia 0 sampai 15 tahun, subpopulasi kedua penduduk berusia 16 sampai 30 tahun, subpopulasi ketiga penduduk berusia 31 sampai 45 tahun, dan subpopulasi keempat adalah penduduk yang usianya lebih dari 45 tahun. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menentukan proporsi dari masing-masing subpopulasi, yaitu dengan membandingkan ukuran subpopulasi tersebut dengan ukuran populasi. Misalnya, ukuran dari subpopulasi pertama adalah N1, kemudian ukuran dari populasinya adalah N, maka proporsi subpopulasi ke-1 tersebut adalah N1 dibagi N, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel atau target kuota yang mau diambil dari populasi tersebut. Misalnya ditetapkan kuota yang mau diambil itu adalah N kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya sampel yang mau diambil dari masing-masing subpopulasi. Nah, untuk menentukan banyak sampel yang mau diambil dari masing-masing subpopulasi ini dapat diperoleh dengan mengalihkan proporsi subpopulasi tersebut dengan N kecil tadi, sehingga setelah diperoleh banyaknya sampel yang mau diambil dari masing-masing subpopulasi, tinggal dilakukan tahap terakhir, yaitu mengambil sampel dari masing-masing subpopulasi sesuai banyak sampel yang sudah ditetapkan. Tetapi dalam pengambilan sampel dari masing-masing subpopulasi ini, sampel diambil tidak secara acak. Artinya, setiap sampel yang ada di dalam setiap subpopulasi tersebut tidak memiliki peluang yang sama untuk terambil, karena pemilihan sampel di sini dilakukan sesuai dengan keinginan dan keyakinan si peneliti. Kemudian sampel akan terus diambil sampai kuota yang telah ditetapkan terpenuhi. Kemudian ada juga referensi lain yang menyebutkan bahwa kuota sampling ini ada yang proporsional sama ada yang tidak proporsional. Nah, langkah-langkah yang tadi itu merupakan langkah-langkah untuk yang proporsional, sedangkan untuk yang tidak proporsional, langkahnya sama. Yang pertama adalah membagi populasi tersebut menjadi beberapa subpopulasi, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan target kuota yang mau diambil, dan tahap ketiganya baru menentukan
berapa sih banyaknya sampel yang mau diambil dari masing-masing subpopulasi, tapi peneliti sendiri yang menetapkan, tidak berdasarkan pada proporsi apapun. Kemudian pengambilan sampelnya juga sama. Selanjutnya, saya Sarah Lehani Michelle akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kuota sampling versus stratified sampling. Namun, sebelum kita masuk ke perbedaannya, yang perlu kita ketahui adalah kuota sampel dengan sampel bertingkat sebenarnya serupa, karena keduanya membagi populasi menjadi kelompok atau strata. Dan pada tabel ini bisa kita lihat bagaimana sih perbedaan kuota sampling dengan stratified sampling atau sampel bertingkat. Yang pertama, kuota sampling sendiri merupakan non-probability sampling, sedangkan sampel bertingkat merupakan probability sampling. Mengapa demikian? Karena metode pengambilan sampel non-probabilities tidak melibatkan setiap individu dan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Sedangkan dengan metode probability, melibatkan setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam sampel. Yang kedua, kuota sampling sendiri tidak memerlukan sampling frame, sedangkan stratified sampling atau sampel bertingkat memerlukan sampling frame. Selanjutnya, kuota sampling is unable to predict random sampling error, yang artinya tidak dapat memprediksi kesalahan pengambilan sampel acak. Sedangkan stratified sampling atau sampel bertingkat merupakan kebalikan dari kuota sampling, yaitu kita bisa memprediksi dari kesalahan atau error dalam pengambilan sampel acaknya. Selanjutnya, yang terakhir, kuota sampling is bias selection cannot be minimized, yang artinya pemilihan biasnya sendiri tidak dapat diminimalkan. Begitupun sebaliknya, stratified sampling atau sampel bertingkat, bias selection is being minimized, yaitu pemilihan bias bisa diminimalkan. Baik, saya rasa sekian dari saya. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Baik, saya Ayu Sundari akan melanjutkan presentasi tentang kelebihan dan kekurangan dari kuota sampling. Untuk penerapan kuota sampling, kelebihan yang didapatkan oleh peneliti ada beberapa, antara lain, yang pertama, keleluasan peneliti untuk menentukan elemen-elemen untuk setiap kuotanya. Yang kedua, penelitian dengan kuota sampling tidak perlu membuat sampling frame atau kerangka sampelnya. Yang ketiga, penelitian dengan kuota sampling dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sehingga menghemat waktu. Kemudian lebih mudah dan rendahnya biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat digunakan pada penelitian yang memiliki anggaran yang terbatas. Yang keempat, tidak memerlukan ukuran populasi secara pasti. Selanjutnya, adapun kekurangan yang akan didapatkan oleh peneliti dalam menerapkan kuota sampling. Yang pertama, data yang diperoleh sangat beragam, sehingga akan berakibat pada tingginya tingkat kesulitan dalam merumuskan hasil penelitian. Yang kedua, data bias. Data bias ini disebabkan karena prosedur yang tidak baku dalam proses penelitian. Artinya, prosedur sangat berpengaruh terhadap terjadinya data yang bias, sehingga ini nanti akan mempengaruhi keakuratan hasil. Yang ketiga, pewawancara cenderung mencari lokasi atau tempat-tempat di mana sampel dapat ditemukan. Yang keempat, pewawancara memilih dealer responden untuk diwawancarai berdasarkan kriteria yang tidak dapat diterima, seperti penampilan, sikap, jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya Nabila Medianti Putri akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu contoh pengambilan sampel. Di sini kita ambil contoh seorang peneliti ingin lebih memahami tentang tujuan karir mahasiswa di Universitas Mataram.
Nah, secara khusus, peneliti ini membagi menjadi 4 subpopulasi. Yang pertama ada mahasiswa baru, mahasiswa tingkat 2, mahasiswa tingkat 3, dan mahasiswa senior. Diketahui jumlah populasi mahasiswa di Universitas Mataram yaitu 20.000 orang. Terdiri dari 6.000 mahasiswa baru, 5.000 mahasiswa tingkat 2, 5.000 mahasiswa tingkat 3, dan 4.000 mahasiswa senior. Nah, dari sini teman-teman bisa mendapatkan nilai proporsi dengan rumusnya, yaitu jumlah subpopulasi ke I per jumlah populasi dikali 100%. Yang pertama yaitu mahasiswa baru, di situ ada 6.000, berarti 6.000 per 20.000 dikali 100%, kita peroleh 30%. Nah, begitupun juga untuk mencari nilai proporsi dari masing-masing subpopulasi yang lainnya. Kemudian dengan teknik kuota sampling, peneliti mengambil sampel yang terdiri dari 1.000 mahasiswa. Nah, dengan demikian peneliti harus mengambil 300 mahasiswa baru, 250 mahasiswa tingkat 2, 250 mahasiswa tingkat 3, dan 200 mahasiswa senior, di mana nilai-nilai tersebut diperoleh dari yang pertama mahasiswa baru, yaitu nilai proporsinya dikali dengan sampel yang diinginkan. Karena peneliti ingin mengambil sampel dari 1.000 mahasiswa, berarti 30% dikali 1.000 akan menghasilkan 300. Begitupun untuk mendapatkan jumlah sampel dari tingkatan yang lainnya. Nah, kemudian peneliti akan terus memilih mahasiswa ini secara acak untuk memperoleh sampel akhir. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu di sini ada seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang merek handphone. Dia menemukan 500 orang responden sebagai sampel. Nah, ini tuh contoh kasus yang ukuran populasinya tidak diketahui. Nah, peneliti ingin menggunakan 500 orang itu sebagai sampelnya. Nah, dari 500 orang itu, jika dipandang berdasarkan jenis kelamin, terdapat 250 laki-laki dan 250 perempuan. Kemudian jika dibagi berdasarkan umur, terdapat 100 responden dari masing-masing kelompok umur. Yang pertama ada kelompok umur 16 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan 50 tahun ke atas. Kemudian juga dilihat dari berdasarkan kerja atau tidaknya. 300 orang sudah bekerja dan 200-nya belum bekerja. Nah, ini contoh kasus pengambilan sampel dengan kuota sampling yang non-proporsional. Yang contoh sebelumnya tadi yaitu contoh kuota sampling yang proporsional. Nah, di sini kami menyediakan latihan soal, ada 2 soal terkait teknik kuota sampling. Nah, berikut referensi sebagai acuan kelompok kami untuk mencari materi. Ya, baik. Sekian pemaparan materi tentang teknik kuota sampling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.